ibadah sembahyang ini. Makanya Isra Mi'raj ini sajane hari ulang tahun tentang masalah sholat. Saking bunganya Kanjeng Nabi langsung mudun. Padahal perintah sholat pertama kali ini ping 50. Perintah sholat pertama kali sing diturunkan nang Kanjeng Nabi ini ping 50. Mudun umat. Balik ping 50. Umpama satu hari satu malam itu waktu itu cuma 24 jam. 24 jam. Katakanlah kalau kita setiap setengah jam sholat itu ketemu di 48. Umpama nih bener-bener ini diterapno karo Kanjeng Nabi 48 setiap setengah jam sembahyang sholat. Koyok-koyok umat Kanjeng Nabi kalau sing sembahyang kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa usallim ala khairi khalqillah sayyidil qawlain jaddal hasan wal husain imam ad-darain sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, para sesepuh bini sepuh ingkang kula mulyakaken saha kula hati, wabil khusus Ketua PCNU Kota Cilacap, Kabupaten Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan ingkang kula hormati. Cilacap. Cilacap. Oh, masyaallah. Kabupaten Cilacap. Biasa. Soalnya setengah yang soalnya mau dikebut motor ini. Dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Cilacap, Kiai Rahmat ingkang kula mulyakaken. Lan sedaya para sesepuh tokoh masyarakat namun sing kuatah mboten saged kula sebutaken, tidak mengurangi rasa hormat lan takzim kula. Ugi dumateng bunyai-bunyai yang telah mengasuh anak-anak kita, mudah-mudahan beliau semuanya diberi panjang umur, saged terus berjuang untuk menelurkan pemimpin-pemimpin
Allah Subhanahu wa taala. Lan sedayane para hadirin, boten kula sebutaken setunggal-setunggal, boten ngira-ngira sahabat kula. Aqulu ilaikum bitadhiyatil islamiyah. Pertama, kula tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah bisa hadir, bisa bertemu dengan keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, khususnya warga seluruh yang hadir pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah di hari pula dari pengurus cabang NU Kabupaten Cilacap. Salawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki temane niki kula kira bingung karena ada masalah haflah akhir sana Isra Mi'raj. Ugi Kiai Rahmat niku pesen dikengken nyampeaken babagan sifat wajib Gusti Allah 20. Tapi yang jelas malam ini insya Allah malam diantara yang penuh barokah, karena diantara salah satu arba'atu hurum, jadi 4 bulan yang dimuliakan, diantara salah satunya adalah bulan Rajab ini. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang begitu luar biasa. Nanti mungkin sedikit kita akan menyinggungnya. Dan juga bulan Rajab niki termasuk Allah menurunkan Nur Muhammad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek cara rogoe Kanjeng Nabi niku lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Nur Muhammad itu pas tanggal 10 Rajab. Apa Nur Muhammad? Lek cara dawuhe menjadikan satu dalil atau dasar landasannya adalah man huwa awwalu makhlukin khalaqallahu al-wahid an-nur Muhammadi. Jadi yang pertama-tama Allah menciptakan makhluk itu sebelum Allah menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sebelum Allah menciptakan 7 langit dan bumi, dan di antara keduanya langit dan bumi, Allah itu menciptakan hanya satu, Al-Wahid. Kalangan Arifin itu menafsirkan Al-Wahid itu adalah An-Nur Muhammadi, yaitu Nur Muhammad. Ini baru kayak Rajab, Masya Allah. Walaupun wong niku diubah-ubah, kula niku berangkatnya saking griya niku jam batal sholat subuh 4:30 kurang lebih, saking Pasuruan kota, sampai di dalemi kroya, dalemi Ustadz Tamyiz itu sekitar jam 4:30 sore. Nanti pendak 1 hari 12 jam kurang lebih. Ini sabi, 5:30 ya, salah berarti 13 jam. Oh gini lu ini Ustadz Muhammad Soleh Aziz, beliau juga dari Pasuruan. 5:30 13 jam perjalanan. Alhamdulillah kita menikmatinya. Setelah itu kita ramah tamah sholat maghrib, lajeng dereng nopo-nopo akhirnya siram kesusu terus dikira berangkat. Alhamdulillah supir ini wow luar biasa nih, opo yang balap sampai nanti. Nah itu
Tapi alhamdulillah sampai degree pas acara Barakallah. Pertama, tadi sudah saya sampaikan berkaitan Nur Muhammad. Yang kedua tentang Isra Mi'raj. Yang mungkin mudah-mudahan sakit nyambung nopo sing dipesenaken kali Kiai Rahmat, yaitu tentang sifat 20. Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak hanya kita mengagumi tentang perjalanan yang luar biasa ya. Kenapa dikatakan perjalanan yang luar biasa? Karena Isra Mi'raj ini perjalanan termasuk di antara salah satu khawariqul adat. Boten koyo biasa nih. Dan tentunya karena khawariqul adat ini boten iso cara akal itu menampung cara perjalanan yang seperti itu. Perjalanan yang jauh sekali, boten kok perjalanan darat sampai munggah juga nang dhuwur lagi. Nah, ini perlu kita menjabarkan. Mudah-mudahan ini dibatasi sampai jam itu desa. Jam 12. Ya. Luar biasa. Niki lek umpama sekolah perkuliahan itu mungkin menjabarkan Isra Mi'raj itu sampai 6 SKS berarti. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa mengurai, menyimpulkan, dan mudah-mudahan bisa diterima. Jadi Isra Mi'raj ini memang di luar nalar. Kenapa banyak hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bahkan ketika Kanjeng Nabi wangsul saking Isra Mi'raj ini, satu-satunya yang percaya sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dawuh, jangankan Nabi Muhammad Rasulullah menyampaikan peristiwa itu, lebih daripada itu saya percaya. Nah, ini predikat Sayyidina Abu Bakar itu disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya memang leres, ini di luar akal. Karena waktu yang begitu singkat dengan perjalanan yang begitu jauh. Bayangkan mulai Masjidil Haram saking Mekah sampai tenggone Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, tenggone di Palestina. Niku lek numpak unta itu bisa ditempuh sampai 40 hari. Lalu ini ditempuh Kanjeng Nabi ini perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai boten mriku munggah nang dhuwur langit ini melapisi pitu. Mari ngoten munggah malih teng Sidratul Muntaha sampai teng Aras. Niku ditempuh cuma sewengi. Wakila ana sing nyampeaken berangkate badal salat Isya. Waktu sholat Isya, tapi sih durung perintah sembahyang 5 waktu. Untuk singarani sepertiga malam, waktu singkat seperti itu. Niku pulang pergi sampai nanggone Mekah malih dengan waktu yang begitu jauh, sehingga orang-orang Mu'tazilah yang konon Mu'tazilah niku orang yang meyakini atau mempercayai sesuatu itu berdasarkan dengan logika. Wong Mu'tazilah niku lek iman niku lek masuk akal, lek gak masuk akal gak percaya. Nah, di antara Isra Mi'raj ini bagiannya nomor, nah ini istimewa nih. Isra Mi'raj ini sejatinya memberikan pemahaman arti hidup dan kehidupan manusia. Jadi Kanjeng Nabi niku wis ngajari ya apa carane urip, ya apa carane urip sing bener, antarane hubungan manusia dengan manusia, antara hubungan manusia dengan Tuhannya, itu diatur, diajari oleh Kanjeng Nabi. Nah, oleh karena itu wong-wong Mu'tazilah niku karena dengan tanda kutip lebih melogikakan sesuatu,
Loh, Isra Mi'raj ini gak masuk akal lagi ya. Makanya ada istilah Isra Mi'raj itu ada 3 prinsip yang disebut 3M. 3M ini duduk sing model karena kasus corona sing sakmangke. 3M corona ini kenapa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu 3M karena virus corona. Namun di sini Isra Mi'raj itu sama 3M. Mungkin corona itu niru Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. 3M itu adalah ma'rifat, mukasafah, dan mahabbah. Ini rahasia betul nih. Jadi Isra Mi'raj itu betul-betul memahamkan kepada semua manusia bahwa kita ini sebetulnya wajib bermakrifat kepada Allah. Terbukti Rasulullah SAW niku betul-betul nyata secara nyata, betul-betul ru'yah melihat kepada Allah. Dan ini tidak bisa dibantah. Isra Mi'raj bukan berarti Kanjeng Nabi niku waktu Mi'raj tok meruna Gusti Allah, tidak. Kanjeng Nabi itu makrifatnya itu nun sewu sampai wonten dengone tiba disebutaken lahir Kanjeng Nabi sajidan syakiran hamidan, langsung sujud bersyukur maca tahmid. Niki nek wong boten makrifat boten mungkin. Dan makrifatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah terhijab sama sekali. Kalau manusia-manusia seperti kita ini boten saged nandingi Kanjeng Nabi. Kalau toh kita itu mendapatkan sesuatu ibaratnya mendapatkan sisa-sisa makanan jiwa Nabi Muhammad SAW. Kula jenengan isi oleh sisa-sisa nih. Makrifati Kanjeng Nabi niku abad dan abad. Sampai wonten dawuh para arifin mengatakan wal ma'rifatu fid dunya min ghairi hijabin muta'azziratun ghairan nabi. Makrifat ing dalem dunya ni sing ora tau dihijab iku den uzurna. Wal ma'rifatu fid dunya, barang siapa yang bermakrifat di dunia, wal ma'rifatu fid dunya min ghairi hijab, sing ora tau dihijab gak ono ghairan nabi kejaba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kabeh niku mesti den uzur, mestine den uzur, mesti dihijab. Si ono lali Kanjeng Nabi boten waktan bawaktan 24 jam itu selalu ingat. Dan ini diajarkan ketika Kanjeng Nabi niku Mi'raj. Makanya M yang pertama itu adalah makrifat Gusti Allah. Ini ajaran Kanjeng Nabi. Dan makrifat itu wajib. Wow, termasuk kalau belajar nyambung nono sing dibesarkan Kiai Rahmat. Bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah? Tentunya kita harus menggunakan corot dalil-dalil, baik dalil nakli maupun dalil akli. Kita harus bermakrifat seperti makrifatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ojo koyok makrifat iblis. Iblis ya makrifat, tapi makrifat yang menyesatkan. Makrifat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya nopo caranya? Nah, niki sepakat jumhur ulama ngajaraken dumateng kula panjenengan gini ku ngerti yo kelawan sifat-sifat Gusti Allah. Nah, niki dalane, Pak. Sifat-sifat Gusti Allah itu kenali, baik sifat wajib, mohal lan sifat jaizi Allah. Kenali dulu. Kenapa harus kenal sifatnya Allah? Karena
wasifatu la yanfaku bidzati wasifatu yadullu ilal mausufi. Sifat itu tidak bisa pisah dengan zat. Sifat tidak bisa pisah dengan zat. Mengapa tidak bisa pisah dengan zat? Maka wasifatu yadullu ilal mausufi. Maka sifat itu menunjukkan kepada zatnya, kepada yang disifati. Apa yang disifati? Yaitu kepada zatnya Allah. Maka di jumhur ulama sepakat wajib saben-saben wong mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya mukallaf. Kula panjenengan bagian di situ. Syarat mukallaf akil balik, yang berakal dan dewasa. Itu wajib. Saben-saben mukallaf. Lek mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, ini mu'alaf. Wajib nuruni kelawan sifat-sifat Allah. Saya yakin di pondok-pondok pesantren diajarkan itu tentang sifat wajib mohal jaiznya Allah. Kenapa? Karena ini sangat urgent, sangat penting, masalah akidah karena untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin sifat itu berdiri sendiri tanpa ada zat. Begitu pula zat tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada sifat. Karena sifat itu saja yo manggon nang zat, sedangkan zatnya Allah tidak pernah bertempat. Karena Allah adalah bersifat qiyamuhu binafsi. Gusti Allah niki boten manggon. Qiyamu binafsi ini itu bahasa filosofinya adalah lek monggo secara teksnya. Gusti Allah itu bertempat kepada zatnya sendiri. Tetapi hakikatnya tidak dikatakan seperti itu. Sebagai rujukan dalilnya, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Innallaha setune Gusti Allah iku la ghaniyun yang semugi 'anil alamin atau saking alam kabeh. Artinya semugi tidak membutuhkan apapun, termasuk tempat tidak butuh Allah. Allah tidak butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, Allah tidak memiliki sifat istighna. Allah tidak kaya. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa. Kalau orang kaya mengatakan kaya dirinya tapi membutuhkan sesuatu, mereka belum kaya. Allah Maha Kaya di sini, sehingga tidak membutuhkan apapun. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mendasari laisa lahu makanun wala zamanun. Allah itu tidak bertempat dan tidak butuh waktu. Fa khalaqa makana waz zamana. Tetapi Allah lah yang menciptakan tempat. Ada langit, ada bumi. Allah lah yang menciptakan waktu, ada siang, ada malam. Akan tetapi Allah tidak butuh itu semua. Itulah Allah yang dikatakan Maha Kaya. Subhanallah. Ini ajarannya ma'rifat. Sifat wajib Allah rongkumun ini dibagi papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Untuk membuktikan, menolak atas kebenaran tentang zatnya Allah, kita punya dalil, punya dasar. Tamengnya ada sifat salbiyah. Boloni limo. Kidam baqaq mukhalafatul khawatis qiyamu binafsihi wahdaniyah. Itu harus dipahami. Kidam manane Allah niku dihin, artinya dahulu. Mukhalafat Gusti Allah niku kewi. Karena Allah bersifat kidam, dalile huwal awwalu wal akhir. Bagaimana awalnya Allah? Awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Awalnya yang tidak ada permulaan dan akhirnya yang tidak akan pernah ada putusnya. Bangkok langgeng kekal abadi. Kekekalan Allah itu karena tidak pernah berubah. Dalil di dalam Al-Quran semua harus ada rujukan dalil naklinya.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini bukan dasar. Dan seterusnya kita bawa mukhalafatul lil khawatis sampai sifat wahdaniyah. Ini secara umum bahwa ini kalau cerita ini lagi diceritakan beberan ini sampai subuh mulai. Ini yang pertama. Itulah untuk kita mengenal kepada Allah. Makrifat kepada Allah itu seperti itu. Ojo marifat iblis. Marifat iblis itu diplesetno. Ngomong hakikat tapi diplesetno. Tapi seakan-akan teko Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engko lek nglakoni elek jarine teko Allah. Lah niku saliyane. Alhamdulillah nita. Tidak seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Ini pertama makrifat. Tadi Qori sudah membacakan salah satu ayat surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sapane sing kepingin kepethuk nang pangerane falyamal 'amalan shalihan. Lakukanlah amal yang baik, amal yang soleh. Makanya para arifin itu mengajarkan bidayatul abidin nihayatul arifin. Kawitane wong abid, wong ahli ibadah, amal-amal yang soleh itu endingnya itu harapannya menjadi arifin, orang-orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Al-Kahfi sing diwaos niki. Paman ini pada surat Al-Kahfi tadi. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kau menyekutukan. Jadi bacanya apa kalau ojo nyekutokno pangeran. Siji-sijine wong ojo sampe nyekutokno. Napa maksudnya? Kadang-kadang ini mungkin lek kanggine wong alim, wong ahli pondokane, saya yakin tidak ada dalam hatinya sedikit pun ingin mengkultuskan benda keris normale sesajen. Tidak ada seperti itu. Waya udan barokah ini udan barokah. Udan ini kalian hilang tinggi. Ya, tidak ada yang mengkultuskan. Tapi kadang-kadang kita itu lupa pada diri kita sendiri, mengkultuskan diri kita sendiri, seakan-akan ada daya kekuatan selain kekuatan Allah. Bukti nih, nalikane amal rumoso aku iso amal itu normal itu. Ini berarti kita belum melepaskan daripada kesyirikan dalam diri kita. Segala sesuatu merasa dirinya yang punya kemampuan. Padahal lek didelok hakikate lak mboten saged napa-napa kula panjenengan. Nggih. Lek ayat Quran iki napa Quran surat apa iki? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum daten sira kabeh wa ma ta'malun lan sing sira lakoni. Kuwi niku Gusti Allah. Bahkan obah meneng iki Gusti Allah sing obah. Lek gak percaya sampean lek kepini iso obat dhewe, lek kena stroke ayo obano tangan sampean. Kuat gak? Sampai dipaksa nyeret-nyeret juga iso. Berarti yang menggerakkan, mendiamkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ibaratnya makrifat dasar itu dikenalkan seperti itu. Makanya anak-anak kita itu menurut saya memang wajib kenalkan itu. Masalah sifat-sifat Allah agar mereka bisa tertanam masalah keyakinan akidah, masalah tauhid jangan sampai menyimpang. Satu. Yang kedua, filosofi daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukasafah, kebuka. Kanjeng Nabi niku waktu munggah Isra Mi'raj niku secara aini, secara nyata bisa melihat surga, bisa melihat neraka, iso ndelok aras,
iso ndelok kursi, duduk kursi ini gimana? Kursi ini iso reot, iso ndelok Sidratul Muntaha dan seterusnya, lain-lain ditampakkan secara nyata. Ini mana nih muka sangat terbuka, rahasia-rahasia kebesaran Allah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini filosofi daripada Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah mahabbah. Mahabbah. Tanpa itu nonsen. Mahabbah, cinta itu karena kenal. Kalau bahasa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kanjeng Nabi itu manusia atau makhluk sak dunya sing paling cinta nang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Tuhan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat adalah menunjukkan orang yang paling cinta kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa gak cinta wong Kanjeng Nabi? Mi'raj ini luar biasa perjalanan. Dan cinta serta dicintai. Wong sing paling bahagia, paling indah hidup itu orang yang mencintai dan dicintai. Lek wong cinta sebenarnya istilahnya bertepuk sebelah tangan. Kita cinta kepada seseorang, mereka tidak cinta, gak nyaman seolah-olah. Atau sebaliknya, orang kita dicintai seseorang, kita tidak cinta, kepethuk tambah melayu. Padahal kalau kami berlangsung merasa dikejar-kejar seperti hantu, gak nyaman. Nah, Kanjeng Nabi itu sosok yang istimewa, dicintai dan mencintai Allah. Luar biasa. Ini tingkatan mahabbah, kenikmatan yang tiada tanding dibanding yang lain. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bijak melencer kali Gusti Allah. Melencer ini luar biasa. Isra Mi'raj itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu bijak melencer. Masya Allah, luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi niku Isra Mi'raj niki mboten sekedar melencer-melencer oleh nomo mboten ono hikmah sing mboten saged diukur. Mboten saged diukur. Isra Mi'raj itu perkataan ini muncul karena ada dua ayat. Yang pertama surat Al-Isra ayat pertama, yang kedua surat An-Najm. Surat pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzina barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nomor 2 surat An-Najm mengatakan namanya wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini korelasinya sambung ya. Pertama ayat Al-Isra. Al-Isra ini diawali redaksi ayatnya adalah kata Subhana, Maha Suci. Sing jenenge Maha Suci niku sakjane tidak bisa ditakrif, tidak bisa didefinisikan. Itu namanya Maha Suci. Atau bahasa pojok kampung ini, Maha Suci niku mboten saged dinalar mungguhi akal. Jenengan ngangge akal, gak pakai akal, gak ngurus dari Gusti Allah. Karena Allah tidak pernah ta'alluq dengan akal manusia. Sementara wong Mu'tazilah segala sesuatu itu diyakini ketika dia masuk akal. Ini bertentangan. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan wong Mu'tazilah itu yang memang seharusnya dia itu meyakini sesuatu malah melemahkan imannya. Contoh. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ini dipertanyakan.
Dah iya, mosok Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai diunggah nang dhuwur langit. Muncul pertanyaan akal, berarti menyimpulkan sendiri berarti Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ku jaraknya waktu jauh sekali. Soalnya kalau diunggah nang dhuwur langit ini, kalau kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran, wonten kalimat ayatnya surat apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sejatinya hakikatnya Allah itu lebih dekat daripada urat pernapasan, otot pernapasan. Lebih dekat daripada bisa sing jenenge paling cedhek yo nemplek kaya otot gulune. Nggih. Secara umum dekat itu karena jejer. Lebih dekat lagi karena nemplek seperti ini. Kalimat redaksi ayat ini Allah lebih dekat daripada urat leher. Ini artinya kedekatan Allah itu tidak bisa digambarkan seperti makhluk satu dengan yang lain. Tidak bisa digambarkan benda yang satu dengan benda yang lain. Kedekatan Allah itu hakikatnya adalah Allah meliputi seluruh alam semesta. Allah meliputi seluruh alam semesta. Karena hakikatnya Gusti Allah itu jenis wahdaniyah dan sepi kam mutasil, sepi kam munfasil, utawa wahdaniyah af'al, wajib kam mutasil, sepi kam munfasil. Wajib hitungan ketemu, mukhalamun hitungan bisa. Tidak ada ciptaan Allah yang terpisah kepada zat Allah, karena Allah sudah meliputi seluruh alam ini. Ini diarani kedekatan Allah. Jadi dibantah, wong Mu'tazilah mempertanyakan, berarti Gusti Allah ambil Kanjeng Nabi itu ana jaraknya yang begitu jauh, bukti ini dileret di dalam langit. Nomor kali Kanjeng Nabi dicap bahwa mosok Kanjeng Nabi Mi'raj ambil rogoi, kalau dengan raganya, badannya, ini sangat tidak masuk akal karena orang Mu'tazilah itu melogikakan sifat kemanusiaan itu ada istilah gravitasi bumi, ada daya tarik bumi. Ketika manusia itu lepas dari orbit bumi, dia akan hancur. Niki bahasane wong Mu'tazilah. Lek kangge wong arifin tidak ada sesuatu yang mustahil. Ingat bahasa kalimat subhana maha suci. Maha suci itu adalah kekuasaan Allah, sifat kudrat iradahnya Allah. Mereka lupa ya. Lek Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Wong jenenge iman niku memang di luar akal. Nek jarine Imam Ghazali, iman itu sejatinya fauqa tulil aqli. Iman itu adalah di atas puncaknya akal. Artinya jenengan lek ngomong iman, niki boten oleh ndelok akal kita nggak bisa, karena di atas puncaknya akal itu keimanan. Jadi lebih dominasi iman itu lebih diyakini dengan rasa daripada akal kita. Ini ada saya. Sehingga ketika orang-orang Mu'tazilah mempertanyakan seperti itu, dari dibantah. Wong Kanjeng Nabi niku duduk menungso biasa kok. Nomor kali. Yang ketiga, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah itu membutuhkan tempat khusus. Waktu tenggur aras. Ini pertanyaannya muncul seperti itu.
Lalu Gusti Allah manggon di tempat khusus, berarti bertentangan dengan sifat yamu binafsihi, tidak bertentangan, tidak cocok dengan itu. Sejatinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW niku istilah secara umum adalah pembelajaran tarbiyah minal maula. Hanya itu, tidak lebih daripada itu. Yang kedua menunjukkan kebesaran Allah. Makanya sampai kanjeng Nabi puncaknya itu munggah Subhana maha suci Allah. Wis ojo diote-ote ini. Artinya ojo sampai melogikakan sesuatu tentang Isra Mi'raj kanjeng Nabi. Ayat berikutnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Ia israkan hambanya. Nah, asra bi abdihi ini kalimat ini sedikit ada keunikan. Keunikannya di mana? Karena menurut tata bahasa Arab yang disebut abdihi itu sebetulnya sudah mengandung kata yang maf'ul bih atau penderita, apa nih? Objek ya, objek maf'ul bih. Objeknya itu sudah jelas, abdihi ya, abdihi. Sehingga seandainya ayat ini ditulis asra abdihi, baknya tidak ditulis, itu juga tidak mengurangi makna, sama ia israkan hambanya. Tetapi di sini kenapa Allah menambah huruf ba di depannya? Ini agar supaya bimaiyah, bi penyertaan ini menguatkan bahwa kalau tidak dengan Allah maka Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa naik ke aras. Ini berarti sifat kudrat iradahnya Allah. Moga. Terus dilanjutkan dengan ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjid. Kanjeng Nabi sadurunge mi'raj iki diperjalankan minal masjid ilal masjid. Niki ngajari kula jenengan dudu cuma kanjeng Nabi tok. Walaupun kita tidak akan bisa menyamai kemuliaan, keistimewaan, kedudukan Nabi Muhammad, tapi paling tidak secara makna hakikatnya isok nyontoh mirip-mirip kayak kanjeng Nabi. Isra kanjeng Nabi itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau perwujudan di dalam laku kita, misal contoh pulau saking Pasuruan menuju ke Cilacap, ini juga perjalanan darat. Apa bisa dikatakan Isra? Kalau kita mengatakan Isra perjalanan darat itu, kalau kita di dalam hati kita bisa menancapkan minal masjid ilal masjid. Hati kita harus menancapkan minal masjid. Kenapa masjid itu? Quran sindawun wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah mengatakan masjid-masjid itu kepunyaan. Jangan sekali-kali kau berbicara tentang di dalamnya masjid itu tentang selain Allah, selain Allah, tidak boleh. Makanya di juru masjid ojo cerita politik, ojo diajang politik, apalagi sekarang mungkin ada pilkada, pilpres dan sebagainya. Jangan sekali-kali kau manfaatkan masjid untuk ajang politik, tidak boleh, haram. Waktu pengurus NU paham ini, diberikan satu pembelajaran kita semua. Tidak boleh. Masjid itu harus di dalam hati kita, itu tidak ada lain kecuali hanya Allah. Itu Isra. Sampai kanjeng Nabi munggah Duraras. Niku puncaknya Mi'raj. Di saat kanjeng Nabi Mi'raj di sana,
Kanjeng Nabi menemukan satu makom yang begitu mulianya. Wasik nikmat luar biasa Kanjeng Nabi. Puncaknya itu di arasnya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mohon kepada Allah, ya Allah ini luar biasa, menikmati beliau. Tapi Kanjeng Nabi seiling dumateng umatnya. Ya Allah, terus pundi carane kula nyampeaken dumateng umat kula. Saged ngraosaken nikmat sing kula rasakaken sak mangke wonten di aras. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi diperintah mudhun teng bumi. Ya wis aja kuwatir kon mudhun. Mudhun kok tak kei oleh-oleh. Makomnya sama seperti ke waktu Mi'raj. Apa Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yaitu ru'yatul haqqi faqat fahuwa maqamul fana. Nalikane Kanjeng Nabi Mi'raj itu makom yang paling indah yang tidak pernah ditemukan di saat itu, yaitu ru'yatul haqqi faqat. Yang dipandang itu hanya Allah, yang dilihat itu hanya Allah, yang dirasa itu hanya Allah. Fahuwa maqamul fana. Di saat itu Kanjeng Nabi betul-betul fana. Terus kalau sok rasa mulianya. Begitu Kanjeng Nabi sadar, jaluk tetunggunan Gusti Allah. Jenengan paringi oleh-oleh kula Gusti. Kula saged nurunaken dumateng umat kula. Begitu ngoten Kanjeng Gusti Allah maringi oleh-oleh giniku paring napa? Ibadah salat, ibadah sembahyang. Mangane Isra Mi'raj iki sakjane hari ulang tahun tentang masalah salat. Saking bungane Kanjeng Nabi langsung mudhun, padahal perintah salat pertama kali ini pinten? Ping 50. Perintah salat pertama kali sing diturunno nang Kanjeng Nabi niku ping 50. Mudhun umat. Kali ping 50. Umpama satu hari satu malam niku waktu itu cuma 24 jam. 24 jam. Katakanlah kalau kita setiap setengah jam sholat itu ketemu di 48. Umpama nih bener-bener ini diterapno kalau Kanjeng Nabi 48 setiap setengah jam sembahyang sholat. Koyok-koyok nih, koyok-koyok umat Kanjeng Nabi kalau sing sembahyang kabeh. Wong wis dikorting petang apa? Ping 50 dipotong 55 sampai kali 5 dalam waktu sehari semalam. Dengan waktu estimasi yang begitu tepat sekali dengan kelonggaran yang luar biasa. Lho ngono iku ya si akeh sing nyang. Buktine akeh sing nyang ono kadang-kadang sembayang di kodok nggih. Di kodok lawan musyafir itu memang rusak. Iki boten lunga gak apa gak digawe saking males. Kadang-kadang ono yang sing beling malah gak sembahyang, nauzubillah min dzalik. Padahal niki oleh-oleh sing paling berharga ketika Rasulullah SAW. Terus mudhun ya napa kula saged makom seperti itu, mudhun salat. Pakai perintah salat. Nah, sehingga hakikat daripada salat itu adalah mi'raj. As-sholatul mi'rajul mu'min. Salat itu mi'raj wong mukmin. Napa mi'raj wong mukmin? Indahnya di saat kita mi'raj itu, bagaimana orang awam seperti kita bisa mi'raj? Terap-terapannya ketika kita sholat. Sholat itulah kesempatan kita untuk bisa mi'raj niru Kanjeng Nabi. Apa? Temukan Allah di situ. Waktu sembahyang, temukan Allah. Ya apa caranya temukno? Iku ditoto hatinya. Ya apa carane nang atine? Jarine Kanjeng Nabi sing waktu sadurunge mi'raj nang dhuwure Israil minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tancapkan di dalam hatimu masjid. Masjid itu artinya hati yang bersih. Aja duwe sampai duwe pikiran aneh-aneh, mbayangno sing liya-liya, aja ilangno semua. Baru kita sholat itu betul-betul mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Gusti Kanjeng Nabi. Makanya endi panggonane mi'raj? Di awal kita sholat, yaitu di saat kita takbiratul ihram. Makanya takbir pertama itu disebut
takbiratul ihram. Ihram itu artinya haram. Haram apanya? Haram ketika kita mengumandangkan takbir pertama mengingat-ingat selain Allah, itu haram hukumnya. Jadi perlu diulang. Lek sampai takbir pertama kok eling blonjo, eling pasar, eling penggawean. Nah, diulang. Berarti si durung mi'raj nih. Lepas, karena Rasulullah mengatakan fahuwa maqamul fana. Matikan dulu, hilangkan dulu, musnahkan semua. La maqamul firqi. Bukan pekerjaan itu tidak ada, menunggu pekerjaan kita. Ya. Bukan urusan keluarga itu gak ada. Ono anak bojo ngenteni. Tapi di saat kita sholat, sementara tinggalkan mereka fana, baru kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Nikmat luar biasa. Ini ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pun ketemu kaya ngoten, masya Allah, luar biasa ibadahnya. Kanjeng Nabi dawuh wa ja'altu qurrata 'ainin fis shalah. Ya. Jadi jadikan sholat itu menjadi permata hati. Permata hati di dalam hati kita. Duduk sembahyang ini terpaksa. Ya. Mau sembahyang terpaksa nih ya abot. Umum terpaksa nih karena oh itu saking kewajiban gak sembahyang ngono aku ini. Tapi nek Kanjeng Nabi sembahyang hiburan, nikmat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, barokahne Isra Mi'raj ini, barokahne wulan Rejab menika, muga-muga kula panjenengan manah kula panjenengan dibuka kali Allah, digawe taufik hidayah kali Allah. Saketo dereaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi anak turun kula panjenengan dadosaken anak turun yang saleh salihah, sing saged awaladin sholihin yad'ulah, sing saged ndongaaken kepada kedua orang tua kita. Barangkali karena wekdal muga manfaat walaupun sekedhik, pikiran lakune nyuwun pangapunten. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.